Ya, waalaikumsalam. Ya, mohon. Udah dengar belum suaranya ini, teman-teman? Kemana aja? Loh, semalam live kok, Mas Anas. Semalam live. Semalam live jam 11 tapi sampai jam 11 sampai jam kira-kira bakal turun ya. Ini perlu di jadi gini, kenapa saya live ini minimal teman-teman bisa bisa memiliki gambaran kenapa saya live gitu ya. Jadi kalau umpamanya ini kan isunya isu perang ternyata yang diangkat gitu. Lah, isu perang ini bisa gimmick, bisa tidak gitu kan. Yang bisa gimmick, bisa tidak ya. Isu perang ya. Jadi kita belum tahu, tapi banyak gimmicknya ya, teman-teman, lebih banyak gimmicknya. Yang walaupun gimmick, reaksi market tetap akan koreksi. Karena market itu sifatnya panik. Gitu ya. Apalagi sudah podo kencang-kencang itu panik. Ini berita semua diekspos terus ya untuk isu perang ternyata. Jadi ini reaksi dari isu perang. Kalau FOMC sebenarnya beritanya cukup bagus. Jadi mungkin ada bagusnya juga kalau saat ini turun atau koreksi. Dentuman yang akan terjadi teman-teman bisa pantau di benang warna ungu ini. Dia nanti akan di sini atau di sini. Gitu ya. Ini kalau benangnya di sini. Ini dua kondisi yang kalau dia sampai tembus di sini berarti teman-teman tunggunya di sini. Di golden ratio yang di time frame 4 jam. Kalau di time frame 1 jam terpantaunya kan ini sebentar lagi sobek. Kalau dia tidak bisa nahan ini berarti daya pantulnya kita akan cari yang di golden ratio 4 jam. Lebih aman sebenarnya di golden ratio 4 jam. Karena kemungkinan besar bisa jadi dia akan terkoreksi. Dentuman paling berat adalah 600 sampai 700 kemungkinan. Tapi juga bisa dia terhambat di sini di 20.100 kurang ke kanan. Loh, lah iki wis sakmene yo, mosok kurang ke kanan. Ndak usah ke kanan toh. Oh, iki harga nih ya. Ndak kita. Oh ya, oke. Ya. Harga nih ya. Oke. Ya. Kita udah kok kurang gede ya. Sudah belum? Udah ya. Jadi daya pantulnya nanti ditunggu aja di warna ungu sama golden ratio di time frame 4 jam. Ya. Kalau terjadi koreksi cukup berat, nanti teman-teman tunggunya pertama di 20.100-an sama di 19.600. Kalau saya sih belum, jangan beli dulu. Karena bisa memiliki potensi sampai golden ratio bawah ini ya. Kalau melihat di posisi kencangnya ya, ini kencang loh, ya. Koreksinya kencang, bukan tidak kencang ya. Jadi perlu kita santai aja, tidak usah. Itu yang kemarin sudah take profit margin kan sudah itu ya, diem dulu. Kalau saya secara pribadi juga diem. Jadi ini kalau dilihat time frame 1 menitnya aja tidak mau naik-naik, ditendang terus ke bawah. Jadi posisinya yang harus dipantau adalah time frame 4 jam ke depan. Take profit tidur aja lah itu. Jadi tunggu nanti kalau mau zero, menurut saya lebih baik di jarak yang lebih jauh 19.600 sama kalau memang diizinkan kembali kita mengalami penurunan sampai 18.700 ya di zero kembali. Tapi menurut saya kayaknya sudah tidak. Kemungkinan kalau sampai 18.700 kayaknya enggak. Mungkin paling terberat adalah 19.700.
19.600 sampai 19.700. Dentuman yang tergantung jadi reaksi market. Bisa juga tidak terjadi ini tapi cuman berhenti di 20 100, 20 atau 20 100-an gitu ya. Jadi yang harus ditunggu adalah di time frame 4 jam di time frame 4 jam di benang ungu atau benang golden ratio. Kalau di ungu tembus berarti dia OTW ke golden ratio. Itu sifatnya dari market seperti itu ya teman-teman. Kalau tembus sudah tembus full block di sini full block ya, terus gantung lagi satu bal lagi itu sudah pasti ke sini, hampir 90% ke golden ratio. Kalau seandainya terjadi dia tembus dari sini ke sini ya, hampir 90% dia akan ke golden ratio. Itu sifatnya market seperti itu. Kalau tembus bisa ya, tembus bisa serok lagi. Ya, kalau tembus yang ditunggu adalah 19.600 sampai 19.700 ya. MA-nya di itu, garis MA-nya di itu sudah dijawab dengan arti. Jadi minimal teman-teman punya kesiapan secara psikis dulu. Seandainya dia tidak terjadi tembus, ya berarti 20.000 itu menjadi tambatan baik. Enggak, saya takutnya ini gini, bukan saya tidak mau bahas tipe down. Karena posisinya di bawah, kalau saya bahas tipe down, takutnya nanti itu terjadi terancuan di situ. Karena kalau untuk tipe down itu perlu, karena ini kan yang kita bahas orangnya variasi, ada yang belum terlalu paham, ada yang sudah paham. Jadi saya sangat takut untuk kerana tipe down, kecuali tipe downnya sudah di ATH gitu. Jadi saya takut sekali untuk membahas tipe down, walaupun saya punya keilmuan itu untuk bisa dibahas, karena itu sifatnya kan berarti cepat sekali, padahal room ini adalah room untuk long term gitu. Jadi nanti bertabrakan dengan visi misi kita gitu ya gitu. Jadi kenapa saya tidak bahas itu, karena mungkin ngintip tua ya sudah mudeng dengan minimal kan. Kalau yang sudah pro mereka bisa tarik di down bisa, tapi saya tidak akan membahas itu di sini karena yang saya bahas ini untuk kepentingan orang banyak. Secara pemikirannya kan lain-lain, mungkin bisa jadi dia tidak di up, takutnya gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, ditunggu aja. Kemungkinan potensinya adalah, jadi kalau sudah turun seperti ini teman-teman, ini satu konfirmasi ketika dia belok dan ini kenceng gitu ya, dia akan kemana? Lihatlah di benang-benang ini pasti tujuannya di sini. Jadi sifatnya dari balok itu adalah menuju ke benangnya. Apalagi kalau sudah belok ya, kemarin ini belok langsung dia itu, ini 8 jam 12 jam ya kita itu ya. Ini berapa jam? Ya 12 jam dari kemarin itu dihantam loh kita. Seret gitu. Langsung ini yang malam ini yang kita adi lempeng ya. Ini malam ini jam 2 nih, jam 1 jam 2 nanti. Jam 1 sampai jam berapa ini? Sampai jam 5, jam 3. Jam 11 sampai jam 3 ini. Ini jam berapa ini? Jam. Jadi ini jam 7 ya, jam 7. Yang jam 7 jadi ini jam 4 sampai jam 7 kita di itu dihantam ya. Seperti itu. Jadi minimal untuk gambaran teman-teman, kalau seandainya kondisinya adalah menembus yang dipantau ini golden di benang sama golden ratio. Ini time frame 4 jam. Ini kalau time frame yang 1 jam itu bisa nahan atau enggak saya kurang tahu ini. Nah ini moga-moga seperti itu. Tapi kalau biasanya dengan pola seperti ini cukup berat. Untuk dia belok itu cukup berat. Cukup berat nih. Ini takutnya yang ditakuti seperti ini. Ini. Ya kita lihat aja, yang ditakuti adalah fase ini.
ya yang duduk. Tapi kita tidak pakai time frame-nya yang 1 jam ya, karena itu bisa labil juga Mas Yan. Yang 4 jam ini kenceng nih. Ya moga-moga kalau ini bisa jadi hijau malah berbeda. Tapi biasanya kalaupun dia hijau, dia nanti turun, dia akan larinya tetap menunggu ini teman-teman. Ini sifatnya dari market seperti itu. Biasanya teman-teman kalau pantau ini seperti ini ya, ini reaksinya dia kurang lebih kalau seandainya ini jadi hijau ya, biasanya dia akan merah di sini, terus dia akan ke sini tetepan. Jadi ringnya itu tetap dia akan nyentuh ke sini, baru nanti kalau dia mampu, baru dia menunjukkan kapasitasnya untuk menendang kembali market yang berikutnya untuk dengan konfirmasi ekor panjang hijau seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalaupun dia bisa kuat hijau, jangan senang dulu. Rata-rata dia akan tetap nyentuh ini ke benang merah. Walaupun dia cuman bertahan, mungkin koreksi tidak ada penurunan dan kenaikan, tapi cuma di naik turun dah. Ketika fasenya seperti ini yang berbahaya malah buat investor. Seringkali investor naik turun jual beli di sini dan terjadi kekacauan di dalam marketnya, malah pembeliannya gitu loh, takutnya gitu ya. Ya kurang lebih kalau nggak kuat tembus ya itu ya tadi ya, pokoknya kalau nggak kuat dia di area ini ya perlu diperhatikan di 19.500 sampai 19.700. Kalau seandainya dia tembus nggak kuat, ini yang dituju. Tapi kalau dia kuat, dia di sini sideways. Yang teman-teman harus lihat itu adalah di benang ungu ini dia ada ekor panjang hijau, jangan merah ya, hijau. Ekor panjangnya polanya hijau dan itu tutupan candle close. Yang kita butuhkan adalah tutupan candle close ya. Nah setelah itu berarti itu adalah momentum kembali, dia memantulkan kembali fasenya. Tapi kalau belum terjadi, masih merah dengan itu galau-galau sulit, itu yang harus dipantau ya teman-teman di sini. Itu kurang lebih. Minimal bisa menjadikan gambaran lah buat teman-teman. Terus untuk ETH ya, kita bahas untuk ETH, kita akan bahas cuman koin-koin yang bagus saja, karena melihat fasenya saat ini kita cuman butuh input seperti apa arah marketnya. Termasuk ETH sekalipun, walaupun dia memiliki kekuatan seperti ini, bisa berpotensi, bukan, jangan berpikir tidak bisa ke sini teman-teman. Ini bisa terjadi dia sampai link ini. Ini perlu menjadi perhatian. Satu di area 15.340, ETH akan ke area kalau enggak ke 1540 atau enggak ke 1410 lah, kurang lebih dinaikin sedikit ya, kurang lebih gitu. Itu yang akan menjadi titik pantulan. Kalau memang dia sanggup untuk mantul di sini, itu bagus. Yang kita harapkan dia bisa sanggup mantul untuk area ini, untuk ekor panjang warnanya hijau. Ini yang harus terkonfirmasi dalam time frame 4 jamnya, dia harus mampu memiliki itu momentum, memiliki momentum seperti ini. Berarti ini dia akan memantulkan kembali. Kalau dia tidak kuat, dia merah dan nembus ya, ini OTW-nya di sini. Menurut saya kalau OTW-nya di sini tidak masalah sebetulnya, karena ini posisinya kan masih naik juga ya. Jadi bisa ada dua kondisi ini di area ini yang menjadi, kalau teman-teman mau cicil itu ya areanya ini, maksud saya gitu. Kalau untuk yang reguler, menurut saya cicil satu tahap sini kecil, sini lebih sedang gitu boleh. Kalau saya gitu, ini tetap tak cicil, tetap saya cicil. Kalau terjadi koreksi, posisinya fasenya adalah uptrend. Ini uptrend ya, jadi bukan downtrend ya. Jadi ini cuman memberikan satu reaksi di mana koreksi ini masih tetap wajar karena dia posisinya tetap naik gitu ya. Jadi apakah dia akan ke sini atau dia akan ke sini? Ini yang perlu kita tunggu momentumnya. Gitu ya. Yang paling berat sebenarnya ada. Nah ini ya teman-teman,
Kenapa koin-koin kecil lebih berat secara itu? Karena koin kecil itu lebih maksrot gitu loh secara itu ya. Nah kalau untuk ada, tunggu aja ini karena sudah seperti ini ya. Nah ini kemungkinan besarnya dia malah akan ada di fase ini. Kemungkinan besarnya dia akan ada di 0,37-an 375. Ada akan ke area 0,75, tapi bisa jadi jika ini bisa mempertahankan, dia bisa mempertahankan dengan satu kondisi, yaitu dalam waktu 4 jam ke depan, atau enggak 4 jam, dalam waktu 35 menit ke depan dia bisa ganti balok hijau. Kemungkinan dia akan memandul, tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil karena waktunya tinggal 34 menit. 34 menit bisa terjadi adalah ada memiliki koreksi yang akan kesini dulu, setelah itu mantul gitu ya. Jadi koreksi yang harus ditunggu untuk ada fasenya adalah 0,37 Matic ya. Oke, men. Jadi cara melihat market ketika reaksi seperti ini yang teman-teman cari bisa di temper 4 jam untuk reaksi terdekat. Itu bisa di benang ungu maupun benang golden ya. Nah, kayak Matic ini kan berarti sudah tembus ini. Reaksinya sudah tembus, berarti dia akan OTW. Ini kalau yang sudah kayak gini ini naiknya juga cukup berat biasanya. Walaupun dia memiliki kenaikan itu harus maraton kenaikannya. Sedangkan saat ini beritanya cukup kencang dengan isunya perang. Jadi kemungkinan akan ada dalam waktu 1 hari ini akan ada reaksi kepada market karena publik itu sedang dipush untuk berita-berita isu perang. Biasanya akan berhenti, bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung dari kontraksinya dari investor. Jadi ini berarti masuk gitu loh. Alam bawah sadar investor kena, atau walaupun sudah sering terjadi mungkin juga akan gimmick kembali. Menurut saya 80% gimmick, 20% bisa terjadi karena semua yang perang itu kita tidak bisa memprediksi secara itu, tahu-tahu deng gitu loh. Ya itu juga menjadi satu kondisi yang perlu diperhatikan. Jadi kalaupun saat ini mau ngambil di titik golden ratio di bawah ini, ya teman-teman dengan konsekuensi jangan all in. Karena ini bukan zona yang baik untuk kondisi saat ini kita masuk, itu sebenarnya tidak. Karena lebih baik wait and see dulu, karena lihat perang itu sulit kita menebak gitu. Ada tadi sudah, nanti bahas lagi ya, ada. Oke. Kalau untuk Matic daya pantulnya dia akan ke 0,85 atau 0,86 ya. Jadi ditunggu aja di temper 4 jam. Ini karena sudah robek di sini, dia akan ke sini. Jadi caranya teman-teman melihat market posisi ini, secara dasar saya melihat market kapan beli kalau terjadi isu-isunya itu mudah terkendali atau bisa dibaca, oh sudah kempes gitu loh. Nah, teman-teman carinya apa? Temper 4 jam. Kalau dia sudah tembus, jangan tunggu di sini-sini di tengah, percuma. Dia akan ke golden ratio. Itu sifatnya dari market, hampir 80% dia akan ke situ. Walaupun bisa terjadi hal-hal yang di tengah-tengah kadang dia mandol kembali, itu bisa, tapi tidak banyak reaksi seperti itu. Biasanya dia akan bertambat kepada benang to benang. Makanya kenapa ini saya pakainya ini benangnya, kenapa saya bahas tentang benang terus, karena benang ini adalah nyawa. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan benang ini. Nanti lama-lama teman-teman tahu, oh koreksinya kalau ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini gitu. Dengan benang seperti itu caranya. Gitu ya. Ada, oke sih, ada tak beliin ya. Jadi Matic seperti itu ya, 0,85 memiliki potensi ke situ, tapi kalau umpamanya dia bisa balik lagi ke sini dan hijau bisa, ndak hijau bisa. Jadi ditunggu aja ke depan, bukan berarti dia akan ke sini seperti itu ya. Tapi kalau dia posisinya seperti ini sudah ngantuk gini, punya potensi 80% ke sini. Walaupun bisa terjadi dia hijau mantul kembali, tapi kalau melihat di jamnya ini tinggal 30 menit sudah pergantian
time frame 4 jam kayaknya akan merah gitu ya. Terus ada di mana ada. Kalau ada potensinya kalau dia jebol di sini, ini kan sudah jebol. Berarti kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa menunjukkan dirinya untuk nanti di jam 11 sampai jam 3 hijau untuk punya potensi pembalikan arah. Dia akan OTW ke golden ratio di 0,37. Jadi market itu seperti itu teman-teman. Dia sobek mantul, sobek kemana, ke golden, ke benang yang selanjutnya. Dia mantul ke benang selanjutnya, seperti itu benarnya. MA-nya MA7, MA25 sama MA99. Ya itu Bang Arci sudah itu ya. Gitu. Terus apa lagi tadi? Wales sama Habar. Oke, Wales sama Habar ya. Wales sama Habar yuk. Wafes Wales. Ombak banyu, Wafes itu ombak. Lah ini sudah sobek nih. Ini hati-hati untuk Wafes ini. Ini kita tidak bisa melihat dari time frame 4 jam sudah Wafes. Jadi caranya Wafes untuk dipantau gimana ya? Ini berarti isane dari itu. Kalau saya lihat di fase seperti ini, saya cuma bisa melihat dari 1 hari. Karena 4 jamnya sudah sobek sebenarnya. Dia tidak mampu. Ini sudah bull rap di sini. Jadi minimal dia akan kemana, tunggu aja sampai reaksinya, kemungkinan bisa jadi dia menemukan golden rush si toyibnya. Kalau saya sih senangnya si toyib dari time frame yang 1 hari. Jadi pantaunya adalah time frame 1 hari. Kalau memang potensinya si toyib ini berarti kan tidak kuat. Berarti ini akan ngesornya lebih panjang untuk Wafes ini, karena ini mungkin bisa belok. Kemungkinan besar bisa lebih dalam dari ini sedikit lah, mungkin antara di sini sampai di lebih dalam sedikit, 0,3 sampai 0,28an itu yang akan terjadi mungkin untuk Wafes kalau dia masih penurunan terus ya. Kalau lihat dari time frame 4 jamnya sudah jebol, ini mau turun lagi nih takutnya ya, bisa ke reaksinya ke sini atau tidak ke bawahnya sedikit, 29 gitu ya Wafes ya. Untuk Habar ya. Ya, yang 4 jam seperti itu, yang 1 hari itu ya, 1 hari dipantau juga. Karena 1 hari bisa juga 2,9, 0,29 ya tadi. Apa untuk Wafes ya. Ini 4 jamnya sudah jebol Habar. Ini nah yang sudah jebol-jebol gini dengan kondisi tidak ada toyib di sini, ini toyibnya di sini, berarti bisa menunggu area ringnya ini. Jadi teman-teman kalau yang time frame 1 hari sudah jebol dan potensinya seperti ini, teman-teman bisa tarik dari si toyib ini. Nanti teman-teman akan menemukan fase di mana titiknya dia itu akan mantul. Kurang lebih area umpamanya dia bocor sedikit tidak masalah, tapi area mantulnya dia akan di 0,56 untuk Habar. Jadi cari aja untuk toyibnya. Di situ menjadi tahanan cukup baik untuk konfirmasi berikutnya, karena kondisinya kan bukan sing turun sekali, ini masih posisi datar gitu ya. Gitu cara melihatnya seperti itu saya. Lagi bertahan di ada sama BTC pas 2 hari lalu, rasanya pengen enggak apa-apa, aku ada sama BTC ada kok Bang. Kalau mau masuk sekarang mending beli ada atau ada aja. Jangan dulu, ini belum tentu koreksimu masih kenceng loh. Saya tak jelasin dulu untuk ada ya. Kalau untuk saat ini jangan pilih ada up, karena koreksinya sangat dalam dan kita belum tahu reaksinya. Jadi lebih baik menurut saya tetap pilihannya kalau ini terjadi bocor di sini sampai ini tembus. Ini ya kita kan belum tahu, kalau ini tembus
ini di 96 lagi, ini rontoknya lebih dalam lagi loh, yang kecil-kecil loh. Jangan menambah muatan di ADA up atau SRP up sementara ini dulu, karena kita belum tahu reaksi dari marketnya. Sementara reguler dulu aja, karena saya takutnya itu akan ditekan lebih dalam lagi untuk yang kecil-kecil. Jadi yang planningnya takutnya di situ. Iya, jangan full kecil aja bisa. Cicil aja bisa, tapi ini karena kondisinya kan kita belum tahu. Jangan nanti berpikirnya gini, loh ini sudah naik lagi ya. Nah, kalau 4 jamnya ini bayar di sini 4 jam tinggal 25 menit. Ini ada reaksinya kemana? Kita perlu konfirmasi dulu. Apakah dia bisa hijau? Kalau bisa hijau, kemungkinannya juga dia akan ngosor di sini, nanti akan menyentuh di sini. Tinggal menunggu si benang ungu ini. Malah yang perlu kita tunggu ini masih memerlukan waktu 12 jam sampai 16 jam ke depan. Kenapa seperti itu? Jadi ini ya teman-teman, ini sifatnya dari benang ini kan dia dari sini sudah bocor. Sudah bocor, nanti benang ini akan nututi ke sini kan. Kurang lebih kan gini. Tetap seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, caranya gimana? Kalau ini tidak bocor, dia akan nanti di sini ini teman-teman harus melihat posisi seperti ini. Hijau, ekor panjang, dia konfirmasi ke atas. Itu tandanya dia kuat untuk mempertahankan ini dan dia akan mantul kembali. Tapi kalau teman-teman tidak melihat ini, kemungkinan kecilnya dia akan terobos ke sini. Di golden ratio ini. Nah, kalau yang ini yang terjadi, berarti benang ini akan belok ke sini, teman-teman. Ini yang terjadi. Kalau ini yang terjadi turun di sini, benang ini akan belok ke sini. Nanti menunggu apakah di sini dia bisa mantul atau tidak. Jadi sangat beresiko saat ini. Kalau menurut saya tunggu aja di 20.000 something ya, ini 20.200 mungkin dia akan terjadi koreksi mungkin sampai 20.250-an dulu. Apakah dia bisa tembus atau bisa jebol apa enggak? Kalau dia bisa jebol, ini kemarin ya sudah 20.100 itu ya pasti tembus ini. Ini 20 ribuan nanti bisa nanti ini 20.100 lebih sedikit lah ya, 20.100 lagi. Kalau terjadi koreksi lagi, apakah dia masih ngosor lagi, ya berarti ke 19.600 yang kita takutin gitu loh. Kemarin beli ada biasa ada serok 0,35. Oh iya. Nah kalau 0 enggak usah itu. Kalau untuk ada kan reaksinya ada. Kondisinya gini, ini tak ulangin kembali ya. Kondisinya kalau yang sudah 35, berarti kan di sini sebenarnya. Ya wis diemin aja, santai aja. Ini kan belum tentu, kita kan mewaspadai bisa terjadi reaksi ini. Ini masih ada tahanan di sini. Maksudnya ya ada ya. Jadi masih ada tahanan di benang ini. Kalau masih belum tembus, ini masih berpotensi untuk dia ke sini. Jadi tidak usah panik, saya tidak jual sama sekali produk saya. Saya cuma tunggu dari uang ETH up saya mau tambahin lagi ketika koreksi kalau terjadinya seandainya BTC sampai ke area 0, ini. Kalau ke area sini saya akan ambil kembali. Kalau enggak, saya enggak akan ambil. Kalau mantul lagi ya sudah, tak diemin. Jadi ETH up saya yang kemarin margin 23% saya akan diemin. Kalau jadi itu sifatnya saya itu gini, saya tidak akan bereaksi walaupun itu ada momentum di sini. Itu saya tidak bereaksi. Saya bereaksi ketika ada dentuman yang lebih keras di sini malahan. Kalau lebih keras di sini saya akan tambah muatan dari take profit margin saya. Bisa di BTC, bisa di ETH, bisa tipe up. Saya kalau tipe up beraninya ambil nambahan kalau dia reaksinya lebih dalam, bukan lebih ringan malahan. Tapi kalau untuk yang reguler,
teman-teman bisa momentumnya di sini, nanti dia ada ekor panjang di sini, itu nggak masalah gitu loh. Karena kalau untuk reguler kan lebih aman. Tapi kalau untuk tipe up, kalau tidak di area ini saya tidak nambah untuk masuk gitu. Kalau di sini saat jebol lagi enggak, kemungkinannya kecil. Karena kalau lihat di time frame 4 jamnya, dia posisi benangnya ini naik ya. Jadi posisinya ini adalah uptrend, bukan downtrend. Ini cuman kita membaca koreksinya sedalam apa. Ya bukan dam gitu. Karena biasanya isu perang itu gimmick juga. Ini kan habis diledake itu, habis di latihan perang CIMB itu loh. CIMB-nya punyanya Rusia, terus kan panas-panasan dari tanah gitu, tapi gimmick enggak bisa gimmick, banyak gimmicknya gitu ya. Salah beli kayaknya gue ada di harga habis itu BTC 20 lagi. Oh ya, enggak ya, pengalaman ya, momen pengalaman gitu ya. Jadi 20 ini yang akan jadi tambatannya adalah 20.100. Ditunggu aja apakah bereaksi ke situ. Terus kalau jebol ya di 19.600 sampai 19.800 lah ring. Itu ditunggu ya teman-teman. Kalau untuk ada, ini reaksinya ada di dua ini, pantau aja. Belum tentu terjadi loh ya, tak kasih tahu dulu, belum tentu terjadi di time frame 4 jam di golden ratio, belum tentu terjadi. Bisa jadi dia ditahan di benang ungu ya. Jadi saya ulangin kembali, bukan saya nakut-nakutin ini, tapi bacaannya seperti ini. Minimal teman-teman juga tidak panik, juga tidak kesusu, juga tidak ya dior lah, kembali riset sendiri lagi seperti apa sudut pandang teman-teman dalam dunia trading. Kalau menurut saya melihatnya market dengan kondisi seperti ini cara saya melihat. Iya masih bisa, enggak usah. Tuh, ini enggak dam ya Bang Iqbal. Ini ya. Santai aja Bang Iqbal. Ini bukan dam ya. Tak ulangin kembali, reaksi koreksi ini sangat wajar karena adanya kepanikan di dalam market. Investor itu bereaksi dengan cepat, terutama retail, apalagi kalau beritanya isu perang, guduk gitu loh. Jadi saya ndak cut loss ya, betul itu Arji. Saya ndak lepas barang. Saya ini lebih cenderung menjaga momentum. Kapan saya akan masuk? Oh iya, ya sak apa dong, namanya juga pengalaman. Ya anggap aja satu balok mbok lihat merah itu aja. Besok nanti beberapa hari ke depan hijau gitu. Gitu aja. Jadi ndak itu ya. Tapi kan itu pengalaman di dalam dunia trading kita. Kadang saya kalau umpamanya itu ya, loh kenapa enggak di take profit, ya kan gitu juga, sama juga. Tapi apa saya menyesali? Saya enggak pernah menyesal dengan keputusan saya. Enggak take profit dari kemarin, saya enggak menyesal. Karena buat saya adalah psikis yang terbangun dengan baik itu jauh lebih penting. Besok hari Sabtu juga iya tambahi mana ya. Ya tapi beberapa waktu Sabtu itu hijau. Kalau Sabtu sekarang itu sulit untuk jadikan panduan bahwa itu weekend merah, juga sulit gitu ya. Jadi pantau aja, tapi walaupun kalau sudah di drop gini ya bisa ditandui lagi bisa. Makanya kan ini perlu diperhatikan, mungkin bisa jadi minggu baru bereaksi. Hari ini juga sholat Jumat ya, betul. Jangan lupa ya, sholat penting ya. Oke, gitu ya. Minimal ada yang tanya lagi, minimal sudah memberi gambaran ya. Saya live ini ya sekedar aja untuk
minimal biar teman-teman itu loh apa mindsetnya kemana ini gitu, minimal punya gambaran lah sebagai apa kurang lebih pertimbangan aja buat teman-teman seperti apa saya melihat market ini. SRP kalau aplikasinya saya untuk jual beli pakainya toko kripto, kalau untuk melihat chart ini saya pakainya Binance karena standarnya saya pakainya Binance. Binance itu internasional jadi kadang tidak bocor gitu kalau orang bilang. SRP ya. SRP. Kalau untuk SRP ini terjadi juga ya untuk SRP yang kemarin kapannya waktu kita bahas ya, kita bahas di time frame 1 harinya. Ya, minimal seperti itu ya. Minimal kita bisa sama-sama saling itu ya, berbagi ya. Kalau untuk SRP, lah ini SRP malah hijau di WGP. Tapi hati-hati di depan SRP ya. Kalau saya secara pribadi saya tetap menunggu momentumnya itu di sini mungkin. Dia nanti akan naik lebihan ya. Ini golden ratio-nya mungkin naik karena dilihat ini fasenya dia akan ngosor di sini. Cuman mungkin dia butuh momentum aja. Tapi mungkin akan pada suatu saat akan nyentuh di sini betulnya. Kalau lihat di seperti ini sepengalaman yang dalam perjalanan trading itu rata-rata ke sini walaupun 90% bisa salah juga. Gitu ya. Kalau saya melihat kondisinya seperti ini dia akan nyentuh dulu di sini. Mungkin ring yang akan dituju adalah 0,44 atau 0,43. Itu ini mungkin akan sideways dulu kemungkinan ya kalau lihat di SRP sambil menunggu nanti dia breakout bersama-sama karena di sini sudah terjadi breakoutnya dia. Nah ini dia tuh sebenarnya sedang nunggu yang lain, kemungkinan bisa seperti itu. Nanti kalau maraton semua nanti baru serentak karena di sini ini kenaikan ini karena dia kefomo karena lepas dari tuntutannya SEC dan menang. Terjadi euforia itu wajar sekali karena sudah ditunggu sepanjang beberapa tahun ya itu. Ya kalau jual beli saya tetap di toko kripto ya simpel. Tapi ya orang pada seneng di Binance itu ya boleh terserah ya. Kalau saya itu apa ya kalau PPHTB-nya saya tidak tahu tuh hitungannya gimana. PPH finalnya nih untuk pajaknya kalau di Binance. Karena saya lebih cenderung berfokus kepada PPH final. Ya, kalau menurut saya SRP kalau sudah gedok seperti itu ya harusnya potensi. Seandainya seperti itu pun SRP ini sudah dipakai untuk perbankan dan cukup besar marketnya. Jadi SRP ini punya kekuatan yang cukup baik. Jadi SRP ini lebih cenderung seperti macan tidur yang terbangun saat ini. Makanya banyak holdernya ada juga bergeser ke SRP kembali ada banyak. Kenapa lebih terpressure ada tapi SRP-nya lebih cenderung bergairah karena orang melihat potensi bahwa ini dulunya itu SRP itu dulu ngawu-ngawu kayak ETH seperti itu pada awal pertama kali kripto itu ada, dan itu sudah terbukti dari waktu ke waktu dia tidak pernah berada di bawah 15 besar ya. Jadi di situ membuktikan bahwa kapasitasnya itu cukup memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam setiap badainya untuk SRP ini. Bahkan SRP itu ini kan sedang viral itu juga jadi konten-konten SRP di beberapa kota ada itunya iklannya cukup besar ya itu. Ya. Duh, jangankan Shiba semua tidur itu. Bukan Shiba tok. Yang tidur itu semua karena ini adalah siklus.
Bentar, aku tak kencing dulu ya. Nah, hari ini sih ya Mas Mul. Selamat siang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus itu kita bahas hibah ya tadi ya. Hibah. Oh, dalam belum satu hari yang ngeri. Ya dipantau aja hibah. Kalau seperti ini asal dia bisa bertahan di benang ini ya tidak masalah. Tapi kalau pun dia jebol dia akan ke benang golden Asia. Jadi potensinya dia akan kembali ke 0,1020. Kalau terjadi koreksinya, koreksi paling dalam di situ. Tapi kalau ini bisa dipertahankan, jadi benang ini memiliki kekuatan ya teman-teman. Yang di temper 4 jam, kalau kekuatannya di sini mantul ya berarti bisa mantul kembali. Itu sifatnya. Kita tunggu aja karena biasanya reaksi dari isu latihan seperti ini kalau teman-teman ingat kemarin itu cuman tidak ada seharian kempes. Dia tidak maksimal, tidak terjadi hiper. Orang akhirnya kalau tidak, karena sifatnya dari market gini, kalau tidak bisa ditendang ke bawah berarti dia mantul naik. Belum tahu, bisa jadi sehari langsung mantul. Karena apa? Lihat potensinya market aja. Makanya tetap teman-teman pantau aja. Caranya mantau yaitu seperti contoh ini ya. Contohnya adalah kalau jadi saya kasih contohnya itu hampir sama ya. Reaksinya hampir sama. Kalau saya melihat market posisi dengan isu seperti itu, saya akan melihat di temper 4 jam. Temper 4 jam ini ada dua tembusan di sini. Jadi benang ini, dua ini adalah satu tambatan. Kalau dia posisi ini, kalau umpamanya ya, ini nanti kempes jadi merah ya. Ini paling dia akan sideways aja, nanti tetap dia akan bentur menunggu dari benang ini disentuh. Sifatnya biasanya seperti itu. Kalau dia tidak kuat dia akan ke sini. Jadi di sini adalah kekuatannya di benang ungu. Kalau tidak kuat di benang golden ratio. Tapi kalau di benang golden ratio menurut saya bisa mantul karena posisinya benangnya golden ratio-nya dia posisinya sedang belok ke atas. Walaupun kalau kencang sekali bisa turun karena sifatnya masih temper 4 jam. Tapi kalau temper 1 hari itu susah untuk dibelokkan. Nah, sedangkan di temper 1 hari potensinya juga belum tahu ini apakah dia sanggup mantul kembali atau dia nanti kalau lihat di benangnya masih tetap dia naik ke atas ini harusnya dia akan melanjutkan kenaikan, tapi hari ini mungkin terjadi koreksi lah. Koreksinya yang kita perlu waspadai apakah di benang ini atau di benang ini. Itu yang jadi minimal menjadi pertimbangan buat teman-teman. Jadi untuk serok pun ya tunggu aja apakah di sini atau di sini. Apakah saya akan loss? Enggak. Jadi cuman ini untuk momentum kita menunggu golden ratio dalam banget. Nah bisa juga, jangan berpikir tidak bisa. Kita harus berpikir sesuatu yang sangat buruk terjadi. Jadi kalau mau ambil
ambilnya di golden ratio kalau saya. Kalau ndak dapat ya wis berarti orang rezekimu gitu toh. Kalau saya gitu. Ya. Kalau saya gitu. Kalau loh mbok lepas ndak seandainya pun ini terjadi di sini ya udah biarin aja. Yang punya pun di lo ndak. Nanti malah saya akan beli dari take profit margin ETF saya akan belikan kalau memang terjadinya koreksi di golden ratio ya saya akan belikan, tapi kalau enggak saya enggak beli, tak biarin aja yang sudah ada gitu. Ya minimal kan tahu kok gambaran ini, jadi ngerti gitu. Oh kayak gini ini reaksi ini karena ini masih ada kencengnya, karena ini lihat aja ini habis ini 4 menit lagi nih. Kalau 4 menit lagi ndak hijau ya bisa turun. Kalau ini hijau rame gitu loh. Kalau 4 menit lagi kita hijau itu rame. Ya kita tunggu dulu aja, ini nunggu 4 menit lagi. Jadi close candle itu penting. Seru teman-teman, dunia trading itu seru kalau kita melihat nyawanya dari setiap candle to candle gitu ya, dengan tutupannya nanti teman-teman seru, gairahnya itu ya sampai jam 11 ya. Oke yuk kita akan tunggu sampai jam 11 lewat ya, lihat merah atau itu, dan jangan bereaksi terhadap market yang saat ini. Yo, lah kok tahu itu judi kok kamu di sini ngrungokke. Ndak usah didelok. Dan timbang kamu komentar susah ngetik-ngetik barang. Berarti kan itu ndak baik buat kamu, ya out aja dari itu. Itu kan simpel biar timbang ngoceh-ngoceh. Ndak sepakat bi hidupmu ya jangan. Dan orang lain punya pemikiran sendiri. Satoru Gojiro. Wong kuwi kaya film kartun ngene kok. Jenenge wis blokir ngene iki ta. Nah, itu main slot judi itu. Wis biar ya bocil-bocil ra jelas ini. Kalau trennya tetap belum bullish. Kalau trennya bullish itu dia akan di atas ini. Kan kita pakainya time frame 1 hari. Belum bullish. Dia masih mau mencoba bullish, belum bisa. Tapi saya tidak yakin kalau bull trap itu ada di bawah ini. Harusnya di atas. Ini bisa balik lagi menurut saya. Bocil ya biarin aja. Oh lah itu binomo itu tuh ya. Mungkin aku bikin HL bang. HL nya apa? Bikin HL nya apa? Ada yang nanya deh. Enggak, kita enggak bahas. Enggak bahas loan. Jadi memang saya enggak bahas loan karena nanti saya akan ditanyai loan terus. Sedangkan orangnya aja udah kabur, enggak punya, itu sudah punya maksud yang buruk, menjebak semua seluruh dunia. Jadi buat saya CEO seperti itu tidak bertanggung jawab, saya tidak akan bahas itunya. Bang, time frame-nya buat scalping yang nggak terlalu goyang 4 jam.
Jangan 1 jam. Itu ya, ya itu jangan binomo, jangan ya itu banyak tuh. Jadi teman-teman itu kadang seperti ini, input-input seperti ini ya, ini teman-teman yang sudah pernah apa kena itu ya di itu barusan ya di binomo itu ya seperti itu ya. Pokoknya teman-teman kalau mau berinvestasi, berinvestasilah yang legal, yang baik gitu ya, terutama untuk dan apa beberapa juga kondisi juga perlu diperhatikan seperti yang robot-robot gitu ya. Hati-hati karena beberapa kasus juga ada, walaupun mungkin ada robot yang bagus tapi saya tidak tahu. Tapi kalau melihat di kondisinya seperti itu kan ya perlu diperhatikan ya. Menurut saya investasi itu ya belajar sendiri, memiliki ilmu sendiri, belajar sendiri ya. Kalau tidak mau susah mempelajari ilmu ya tidak usah investasi, bekerjalah secara real. Karena investasi itu adalah pekerjaan. Menurut saya adalah investasi itu adalah dunia bisnis, pure dunia bisnis. Dengan mindset bisnisnya yang harus dipelajari secara ilmunya gitu. Melihat sudut pandang yang banyak gitu loh. Malah lebih rumit orang berinvestasi kalau benar-benar ditekuni loh, itu lebih lebih memiliki satu pemikiran, harus satu paket menggabungkan antara berita, apa rekam jejak data sama apa project dari produk itu. Jadi kita harus update terus untuk project itu, jauh lebih memiliki satu apa ya, satu kondisi yang benar-benar harus dipantau malahan. Kalau saya untuk tunggu lebih baik di 19.600 sampai 19.500 sampai 19.800. Karena daripada nanti masih ada reaksi lagi. Tapi saya tidak jual loh ya teman-teman, tak kasih itunya lagi ya, saya tidak jual loh. Ini cuman melihatkan dari kondisi apa market seperti ini akan seperti apa. Ini kemungkinan dia akan tetap akan nyentuh ini. Nah tergantung ini kuat tidak untuk menahan. Benang ini kuat tidak untuk menahan. Kalau dia tidak kuat, karena ini sudah belok, ini punya tujuan ke sini. Kurang lebih punya tujuan kemana, ke sini tujuannya. Ini loh teman-teman. Ini sudah ya. Kalau sudah hijaunya belok gitu punya potensinya untuk turun. Makanya teman-teman harus waspada. Bisa ndak? Nah, tergantung di sini dia bisa munculkan hijaunya ndak. Ini yang perlu kita tunggu. Kalau di sini bisa memunculkan balu hijau seperti ini, menahan di sini ya dia akan OTW naik. Yang kita tunggu itu hijaunya di sini atau di sini. Gitu. Jadi ditunggu aja di 20.000 sama 19.600. 20.000 jebol, 19.600 OTW-nya. Kalau saya lebih cenderung pakai benang. Tapi yang di itu ya, saya lebih suka pakai benang karena tambatannya sebetulnya di benang. Ya kalaupun turun tidak banyak dari situ. Ya kalau mau, nah gini, ini cara saya kalau teman-teman bingung untuk melihat market seandainya ini ilmu ini kan banyak, momentumnya banyak, caranya banyak gitu ya. Ya seandainya teman-teman pengen lihat oh ini benangnya nanti di sini, nah ini aja digarisi aja. Nah kemungkinannya kan ini mesti perlu waktu kan berarti dia akan kesini dulu tuh. Nah, berarti dia akan momentumnya ke sini ya mungkin ya 19.600 sampai 19.800 kan. Itu ring yang akan dituju kalau dia penurunan ke sini. Kalau umpamanya di atas ini kemana? Lah ini tambatannya dia akan areanya mungkin kalau di sini mungkin bisa seperti ini. Teman-teman bisa ambilnya dari resist ini. Kalau ini yang ilmu resist dan support, garisi aja di resist dan supportnya.
Kalau terjadi dia bocor di sini tapi ekor panjangnya masih hijau dan naik ke atas tidak masalah. Bisa tidak ke 19 9 ke ini mantul lagi bisa, karena di sini ada resist berarti tahanan. Kalau dia mantul duk gitu ya bisa gitu ya. Berita BTC ada kemungkinan di 20.000. Kalau terjadi diturunin lagi, jadi benang untuk benang ini aja, teman-teman. Ini kan benangnya, di sini tahanannya benang ungu. Kalau dia jebol di benang hijau di sini. Tapi kalau di bawah benang hijau menurut saya bisa tidak. Kemungkinannya berat sih. Harusnya enggak ya. Karena mungkin ini 1 hari aja mungkin. Ini bisa jadi balik. Moga-moga aja ini balik arah ya. Kalau ini hijau sampai besok hijau malahan, nah itu malah bagus. Jadi memiliki pantulan kembali. Hijau tapi bintang gini we, enggak usah sing balok-balokan. Lebih baik bintang gini malah bagus. Tapi PR-nya di sini harus hijau lebih panjang dari ini. Atau enggak beberapa kali ngerol sampai hijaunya full di atas ini. Bisa jadi ini hijaunya kalau mau kecil-kecil hijaunya gini. Harus di atas ini masih punya potensi. Tapi kalau di sini dia di bawah dan terus ada merahnya lagi biasanya turun. Gitu. Gitu ya. Jadi kita perlu melihat reaksinya di 3-4 hari ke depan. Itu perlu dipantau. Nah, kalau reaksi terburuknya lagi, kalau dibantai gimana bang? Ya 18.100. Gitu ya. Kalau dibantai gimana bang? Kalau dibantai lagi ya 18.100. Makanya tidak usah ke susu teman-teman. Saya cuma membaca ini marketnya seperti apa kan belum tahu. Reaksinya ini kalau ini isunya perang cuman gimmick toh sehari kempes. Seperti yang kemarin dulu. Yang kemarin kan isu perangnya kenceng, tapi sehari kempes. Bisa. Gitu ya. Moga-moga aja tidak sampai di golden ratio. Moga-moga aja di sini sudah bisa mantul di 20.100 bisa mantul ya 20.000 dan dolar longsor lah, dolar longsor apa? Bagus malahan. Ya makanya dipantau, tidak usah ke susu dulu juga. Pantau aja. Iya kalau 20.200 20.000 lah. Kalau 20.200 kadang bisa masih mantul-mantul ya. Terlihat tutupan candlenya. Jadi close candle yang kita lihat close candle dalam tempo 4 jam ya. Kalau dia jebol di 20.000 sampean, berarti dia akan OTW di 19.600 sampai 19.750-an kurang lebih seperti itu. Kalau saya isu-isu BTC di itu ya, itu menurut saya lihatnya gini aja. Teman-teman kadang melihat orang beli secara USD itu kan tapi belum tahu arahnya kemana. Kadang kan ada berita BTC tapi kan belum tahu dompet itu dia apakah itu dari orang itu dari mini macam-macam soalnya. Apakah dia beli dari USDT ke BTC? Belum tentu. Jadi yang kita lihat adalah kenyataannya di sini. Sebenarnya candle itu tidak bisa membohongi kita karena ini yang kenyataan. Jadi jangan dibalik bahwa candle itu terbentuk karena berita, bukan. Jadi ya memang terbentuk karena berita, tapi di sini itu real. Candle itu real.
Berita itu menyempurnakan dari candle itu. Jadi tetap bacananya adalah candle itu. Yang kita perlu pelajari ya candlenya itu. Keilmuannya seperti apa. Jadi lo nanti kan apa, secara ilmu kadang aja saya meleset. Makanya rekam jejak ini harus dipelajari semua. Sama rekam jejak semua harus kita pelajari. Minimal kita bisa meminimkan kerugian atau meminimkan terjadinya sangkut. Maksudnya seperti itu. Kalau ya kepake, tapi kan sampai sekarang ini patokannya apa untuk bisa antara isu USDT itu kan rancu, apakah dia dari mining di swap atau dari USDT di swap ke BTC atau dari, ya jadi itu yang input itu yang kita tidak dapat secara komplit, permasalahannya di situ. Jadi kalau saya melihat kenapa kita malah panduannya sebenarnya dari Binance. Binance ini menggerakkan market hampir 45% dari market sedunia. Jadi kalau panduannya malah kita bisa melihat volumenya dia. Volumenya dari Binance ini seperti apa? Kenapa kok saya pakainya Binance? Binance ini memiliki minimal satu input atau satu gambaran di mana market ini secara volumenya itu seperti apa, gairah marketnya seperti apa. Terus di sini sudah ada supply-nya seperti itu, jadi tahanannya cukup kuat. Untuk 1800-nya itu adalah pertahanan cukup baik untuk BTC saat ini. Wah, kalau yang ini aku kurang tahu ya Bang Egi. Jadi patokannya jika Bang, oke. Jadi saat ini market saat ini tidak usah bereaksi terlalu berlebihan juga. Minimal kita tahu lah teman-teman, kalau umpamanya terjadi reaksinya kemana. Kalau saya jual beli tidak jual ya, kalau beli kalau dikasih terjadi koreksi di 19.600 atau 700 ya saya beli. Kalau tidak ya tidak tak beliin lagi. Dari yang kemarin margin take profit margin saya di ETH up ya, saya akan beliin kalau dia bereaksi di 19.600 baru saya tambah muatan. Kalau enggak ya berarti kan terbang kembali, berarti kan ya kita enggak perlu nambah muatan, maksud saya itu gitu ya. Berarti kan semua segar pulih kembali gitu aja teman-teman. Jadi simple, ringan, semuanya psikis kita terbangun dengan baik, itu yang paling penting ya. Kayak gini ini berarti dia bisa bertahan, ini kondisi seperti ini cukup bagus, dia mempertahankan di benangnya. Nah ini maksud saya seperti ini. Kalau dia mampu ini dalam waktu 4 jam atau 8 jam ke depan ya berarti dia memang mampu berhentinya di sini, dia mantul. Gitu aja. BTC ya, coba lihat ya BTC-nya ya, apakah mantul ya. Ini kan sudah jam 11 soalnya, ini sudah reaksi. Tapi gini belum tentu ya teman-teman. Kalau di awal-awal teman-teman jangan senang dulu kalau hijau ya. Hijau di awal itu lebih berbahaya daripada merah di awal. Kalau saya di kondisi seperti ini saya suka merah di awal. Loh, kok gitu Om? Iya, saya suka merah di awal. Biar tidak di hijau, tidak di biar nanti kalau tutupan candle ekor panjangnya hijau ke atas. Tapi kalau ini hijau dulu, dia tidak ada ekornya di sini, sulit. Apalagi sebelahnya dari bintang ini panjangnya segini, ini sulit. Dia bisa naik kembali dengan satu kondisi lebih panjang dari ini karena PR-nya jauh lebih panjang.
karena baloknya bodinya full body di bawah. Berarti PR-nya dia harus melewati balok ini sepanjang 20.700 atau enggak 4 kali hijau terus di roll sampai di atas ini. Itu baru dikategorikan dia aman. Kalau enggak, ya dia akan ngosor kembali. Konsekuensinya itu. Menurut saya ini tetap sideways sampai dia menunggu benang ini nempel. Dalam beberapa jam ke depan akan masih ada reaksi market yang belum bisa dipantau. Jadi tidak usah bereaksi terlalu terburu-buru terhadap market saat ini. Kita pantau aja di 12 jam ke depan. Nah, kok suwi menung? Iya, kalau market seperti ini tinggal kamu sabar atau tidak sabar. Disinilah psikismu terbangun. Nanti kalau psikisnya sudah terbangun, mentalmu jadi kuat. Karena ini jauh lebih penting bertahan untuk sabar menunggu momentum, itu jauh lebih poin menurut saya daripada tergesa-gesa menyikapi market dengan satu pucuk kecil harapan hijau di seperti ini tanda seperti ini nih. Biasanya kan orang wah kayak digebir air es dulu biur gitu loh. Ini sebenarnya itu belum tanda. Yang dilihat itu apakah begitu hijau seperti dia langsung hijau dulu? Enggak. Gitu. Jadi malah saya dengan kondisi di tengah seperti ini saya tidak suka beli. Karena dia tidak tahu dia mau kemana aja, tidak jelas kok. Dia kalau mau naik ya dia sentuh dulu ini. Sentuh dulu ekor panjang di sini baru oke lah. Gini dulu ya, nah itu baru oke. Kita mau hajar lagi boleh. Ya, jadi jangan bereaksi ketika hijau kecil. Ini masalahnya kan kita dulu saya tuh pemula dengan mindset seperti itu. Makanya saya ungkapin ini di sini apa yang menjadi betul ya, Arci ya. Nah, saya ungkapin apa yang menjadi pengalaman di dalam pemula saya. Ini semua saya share secara total. Biar minimal teman-teman tuh tahu gambarannya ketika terjebak itu seperti apa. Jangan sampai seperti saya dulu gitu. Saya soalnya suka ngamati dari kesalahan, dari pengalaman buat saya itu berharga. Dan itu menjadikan titik balik di mana trading saya memang cenderung kok safety sekali seperti berhati-hati. Ya memang harus seperti itu. Memang kita harus hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati berarti kita tidak bisa menjaga uang kita. Gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah lewat. Minimal menjadi gambaran. Teman-teman saya kira sudah nangkap semua dari apa yang dibahas ya. Oke Bang Arci, Bang siapa semuanya. Terima kasih. Selamat itu bekerja kembali. Semoga tax profit selalu, margin selalu, sehat selalu. Indonesia suka ilmu, trading itu menyenangkan. Ya, sama-sama Bang Hartono ya. Terima kasih. Oke. Good. Ya Bang Didi. God bless you all. Ya Bang Arci, terima kasih.